Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di Azza Vlog. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga segala aktivitasnya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, jadi teman-teman, aku sekarang lagi ada di kawasan industri Jababeka ya, Jababeka 1. Yang apa namanya? Nggak ada jalan kayaknya deh. Ada jalan nggak sih? Ada di Jababeka 1 yang apa ya? Oh, ada jalan. Yang dekat ke pintu 9. Yang dekat ke pintu 9. Nanti dari Jababeka ini di baterai kedua mau dilanjut ke MM 2100. Karena di MM juga belum semuanya dijelajahi ya. Baru ya sekian persennya doang, baru 10%-nya doang. Masih luas, belum semuanya terjamah. Karena di situ juga ada PT Jotun juga. Ada, sekarang kita ngobrolin soal kawasan industri Jababeka aja dulu ya. Nah, ini tadi ini PT apa ya? PT Liway apa sih tadi? Liway. Tadi aku masuk ke kawasan industri Jababeka tuh dari arah itu ya, dari arah SGC. SGC sebelah sininya ada masjid, dan di situ ada, di depan masjid. Nah, aku belok ke kiri, masuk lewat belakang kawasan industri Jababeka. Nanti aku keluar lewat pintu 9 karena mau ke MM juga. Nah, teman-teman, nanti aku di sini aku akan menunjukkan ke kalian PT-PT Bonafit yang ada di sini ya. Ada PT Unilever Indonesia, ada PT Unilever itu ada dua, ada yang es krim, ada yang kayak sabun atau deterjen gitu. Tadi barusan pas pertama kali ini nyala, baru pas opening itu kita lewat tadi di PT Unilever. Nanti juga kita akan lewat ke PT L'Oreal ya, PT Yasulor Indonesia atau PT L'Oreal Manufacturing Indonesia gitu. Nanti kita akan lewat ke situ. Tadi aku sengaja putar balik lagi ke sini. Soalnya tadi PT Unilevernya udah kelewat. Baik, jadi sambil nyantai, aku mau ngomongin soal ini. Jadi aku ingin ngasih nasihat buat kalian yang masih fresh graduate, atau apa sih? Fresh graduate apa? Dibacanya itu apa? Aku nggak terlalu pinter bahasa Inggris sih. Aku nggak terlalu pinter bahasa Inggris. Intinya buat kalian yang baru lulus gitu, baru lulus sekolah, terutama untuk lulusan SMK ya. Aku gas dulu. Nah, jadi kalian jangan lemah ya, jangan lemah, jangan jadi pengecut gitu. Jangan kalah sebelum mencoba. Karena banyak orang-orang gitu yang baru lulus, terutama yang di kampung-kampung tuh mau merantau gitu. Banyak yang belum apa-apa udah main nyogok, main calo-caloan, main orang daleman gitu. Pokoknya yang kayak gitu tuh dihindari, karena itu juga beresiko juga, suka banyak penipuan juga.
aku juga orangnya tiap kali tes tuh murni terus. Aku juga udah kerja di 3 perusahaan, di Toyota, terus di PT Auto Plastik Indonesia, terus di PT Nippon Paint ya. Itu tuh murni semua, gak pakai uang-uangan, gak pakai sogok-sogokan, gak pakai calo-caloan, gak pakai orang dalam, bener-bener murni gitu. Nah ini di sebelah kiri kita, ini PT Unilever Indonesia. Divisinya gak tahu divisi apa ini, yang jelas ya kayak produksi sabun gitu. Nih, kayak produksi sabun gitu. Kalau yang es krim ada di sebelah sana. Skincare Factory. Oh, Skincare Factory. Skincare Factory itu. Kita putar balik lagi, kita ke PT L'Oreal. Jadi itu PT Unilever Skincare Factory ya. Nanti kita ke PT ini deh, PT Unilever yang es krim factory ya. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang baru lulus sekolah, kalian jangan lemah, jangan jadi pengecut, jangan malas. Kalian harus berusaha, mencoba. Jangan kalian tuh menggunakan cara-cara yang tidak baik, main sogok-sogokan, main calo-caloan. Kalian usaha dulu. Kalian harus percaya diri dengan kemampuan kalian. Nah di sebelah kiri ini ada Dulux, produk PT Ichi Paints Indonesia. Dulux. Nah jadi kalau kalian lewat calo-calo kayak gitu juga belum tentu berhasil, karena banyak juga penipuan. Oh iya aku mau ke kiri, lupa ya. Lewat calo juga belum tentu berhasil gitu, karena banyak juga yang penipuan. Dan kalau kalian melamar kerja misalkan ya, yang pertama jauhi calo. Kalian harus percaya diri, tes murni aja. Bisa lewat PKK, lewat email, atau lewat website gitu. Pokoknya kalian harus percaya diri, jauhi calo. Yang kedua, kalau kalian melamar kerja, jangan melamar kerja apa ya, cari informasi lowongan kerja yang sumber informasinya itu terpercaya gitu, sudah terkenal. Yang kedua, kalau misalkan kamu dapat undangan tes tapi alamatnya itu tidak jelas, misalkan ada patokan misalkan, atau di ruko-ruko, itu biasanya tadi ini kemana ya? Ke atas kemana? Oh ke kiri aja deh. Oh ini Bumi Mulia nih. Tadi PT mana Indonesia. Oh ini PT mana, bagus ya PT mana ya. Keren. Aku pernah lewat job street ngelamar ke sini tapi gak ada panggilan. Pabrik kimia ini. Tadi sampai mana? Jadi tadi terkait penipuan ya. Jadi jauhi calo. Kalau kalian mau melamar ke pekerjaan, sumber informasinya itu harus terpercaya, terkenal. Terus juga kalau ada panggilan, kalau misalkan di ruko-ruko itu harus hati-hati. Kalau di ruko-ruko harus hati-hati. Kebanyakan yang di ruko-ruko itu penipuan, kecuali pabrik yang baru dibangun kayak PT Hyundai, itu di ruko-ruko karena emang baru dibangun juga. Terus itu di ruko-ruko. Oh ya nih, di sebelah kiri kita ada PT apa nih? Oh, L'Oreal di depan. Nah terus yang ke apa ya? Kalau panggilannya nggak jelas, tempatnya nggak jelas, ada patokan-patokan gitu.
kalau gitu kalau misalkan ada tempatnya jelas di ruko. Nah kalau di ruko lebih hati-hati lagi karena banyak penipuan kalau di ruko. Ya meskipun ada kayak PT Hyundai itu di ruko juga, tapi juga itu apa ya, karena pabriknya baru dibangun juga gitu, jadi sementara di ruko dulu mungkin. Nah itu jadi hati-hati aja. Nah aku juga itu ya yang poin pertama ya, sebagai pengingat buat kalian yang baru lulus sekolah. Nah ini di sebelah kiri ada PT Yasulor Indonesia kalau nggak salah ya, atau PT L'Oreal Manufacturing Indonesia atau apa gitu. Ntar aku baca kok kalau ada tulisannya. Oh ini nih, ya benar, ini L'Oreal PT Yasulor Indonesia. Kalau kalian ke Alfamart atau Indomart, pasti kalian nemu yang namanya produk Biore. Kamu bisa baca di belakangnya, produksinya itu diproduksi di PT Yasulor Indonesia. Nah ini PT Yasulor Indonesia nih, nggak tahu sih produknya apa aja, cuman yang aku tahu ya salah satunya Biore gitu, obat cuci muka. Ini buat thumbnail nih, buat thumbnail. Aku sorot ke L'Orealnya tuh. Pabriknya luas juga. Nah itu tadi poin pertama sebagai pengingat ya, jangan gunakan calo, percaya dengan diri sendiri, dan kalau mau melamar kerja harus hati-hati karena banyak penipuan juga. Terus poin yang kedua, oh ya, aku juga tentunya aku udah pernah kerja di 3 PT, di Toyota, di Autoplastik Indonesia yang merupakan Astra Group juga, terus juga di Nippon Pen yang di Jakarta. Nah itu juga aku hasil murni semua, gak ada sogok-sogokan, gak ada main orang dalaman. Dan selain dari 3 perusahaan itu juga aku juga udah beberapa kali ya tes di PT lain gitu, kayak di PT Unilever. PT Unilever juga aku pernah, tapi waktu itu penempatannya di pabrik es krim. Tapi aku tuh apes banget karena waktu itu aku persiapannya kurang banget, karena aku juga tadinya itu awalnya aku hanya ke Karawang karena waktu posisi di kampung juga ya, mau ke Karawang mau daftar ulang PT Unilever Indonesia. Ketika daftar ulang ternyata jadwal tesnya itu besok secara online. Oke, akhirnya aku nggak langsung pulang ke kampung, tes online. Waktu itu aku nginep di Jakarta, di penginapan di Cempaka Putih. Padahal aku ke Karawang daftar ulangnya, tapi nginep di Cempaka Putih. Tes online, alhamdulillah lulus. Setelah lulus, ternyata langsung besoknya lagi itu interview. Aduh, udah gitu aku kan belum persiapan ya, baju putih, hitam putih juga gak ada, celananya doang ada celana hitam, tapi baju putihnya gak bawa gitu. Akhirnya aku juga pagi-pagi banget tuh, pagi-pagi karena gak sempet beli juga, akhirnya pagi-pagi sekalian berangkat nyari baju, gak ada. Akhirnya di tukang baju ada tuh yang buka, tapi gak ada sih yang jual kemeja gitu, kemeja putih ataupun kemeja biasa juga, tapi dia punya kemeja yang bekas gitu, punya kemeja yang bekas. Akhirnya aku dikasih kemeja itu, dikasihin ke aku gratis, gak apa-apa katanya, karena kemejanya juga apa ya, bukan aku gak terima kasih, aku berterima kasih banget ke si ibu itu, cuman ya kemejanya jelek gitu, kemejanya jelek. Terus lecek, warnanya udah pudar gitu, otomatis kan di mata recruiter mungkin, wah ini orang kurang rapi gitu. Terus aku juga waktu itu
apa sih, aduh lupa. Waktu itu pakai masker hasil razia aja. Jadi aku waktu di kampung kan nggak pakai masker keluar naik motor, kena razia. Akhirnya aku dikasih masker dari kepolisian itu ya, dari petugas. Nah masker itu aku pakai buat aku bawa pas interview tuh. Aku pakai masker itu. Mungkin kalau si recruiter itu tahu gitu kan ya, karena maskernya juga ada motifnya gitu. Kalau misalkan recruiternya itu tahu, wah ini orang pakai masker dari hasil dikasih dari petugas ini kali ya, razia gitu. Ini PT Dailim Indonesia, pabrik sendok. Oh ini pakai masker hasil razia, ini berarti kurang disiplin nih orangnya nih. Oh itu Samsung, orangnya kurang disiplin nih gitu. Itu dua. Jadi pakaiannya, bajunya jelek, aku tuh pakai baju yang jelek, masker juga hasil razia. Yang bisa jadi kedua poin itu bisa menjadi nilai negatif bagi recruiter gitu terhadap penilaian aku gitu. Terus latar belakang pengalaman aku juga di otomotif ya. Aku juga gak tahu nanti bakalan ditempatin di apa, di warehouse atau di apa. Yang jelas ya aku latar belakang otomotif. Yang aku lamar PT Unilever Indonesia bagian pabrik es krim gitu. Jadi kurang sesuai juga, atau gagal di interview tuh. Aku juga pernah tes ke PT Astra Daihatsu Motor. Aku tuh kurang fokus dengan instruksi dari recruiter gitu, karena yang aku ingat recruiter itu dia bilang kerjain satu-satu dulu pas tes menggambar orang sama pohon gitu. Kerjain satu-satu dulu, nanti gambar yang satunya nunggu instruksi lagi. Itu yang aku tangkap. Taunya pas dia bilang 3 menit lagi kan. Kirain 3 menit lagi tuh waktu yang satu gambar itu, yang sisa waktu yang diberikan untuk yang satu gambar itu, yang gambar pohon. Ternyata yang 3 menit lagi itu termasuk gambar yang satunya gitu. Tiba-tiba waktunya yang 3 menit itu habis, udah pada ngumpulin, disuruh ngumpulin gitu. Sementara aku belum ngegambar. Untuk gambar orang belum aku kerjain gitu. Ya udah, aku pas ngegambar orang bener-bener apa ya, acak-acakan. Kalau gambar pohonnya udah aku rapi-rapi, cuman gambar orangnya acak-acakan karena aku ngegambar orang cuman dalam waktu ya 1 menit. Apes banget. Itu di PT Astra Daihatsu Motor, padahal tesnya gampang. Waktu ada kreplin juga, aku lihat kreplin itu aku lihat ke belakang, ke depan, ke samping gitu kan. Kreplin aku paling banyak. Aku juga pernah tes tadi ke PT Unilever, udah Unilever Indonesia, ke PT Astra Daihatsu Motor pernah, ke PT ini Sasa Inti nih, Sasa Inti. Terus ke PT apa lagi? Ke Unilever, Daihatsu, terus ke PT Pako Akuina juga pernah. Aku juga salah tangkap terhadap instruksi dari recruiter gitu. Sasa Inti luas juga nih pabriknya ya. Salah tangkap juga aku tuh, karena duduknya juga waktu di Daihatsu, waktu di Pako Akuina gitu, itu duduknya di belakang, jadi kurang jelas juga gitu. Padahal tesnya ya sama, gampang. Mungkin bukan rezekinya ya. Ini Nissin Foods. Jadi pernah di Unilever.
tadi apa di PT aku tuh pernah tes di PT Unilever Indonesia, di PT Astra Daihatsu Motor, di PT Pako Akuina, terus di PT apa lagi? Terus di PT apalagi sih aku tuh, oh ya PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Gagal di interview, aku gagal karena yang aku baca tuh masalah kepemimpinan. Terus SEO forklift sama SIM A itu aku gak punya. Ini kemana ya? Oh ini two walls. Ini PT Unilever nih, aku tuh ngelamar ke sini dulu, tapi belum tes di sini. Dulu tesnya di hotel Botik. Hotel apa sih pokoknya yang di Cikarang itu, yang di Jababeka 2. Nah ini Unilevernya. Ini Unilever es krim. Ya, aku juga pernah di PT Hyundai. Jadi PT apa? PT Unilever, PT Daihatsu, PT Pako Akuina. Terus PT apa lagi? PT Hyundai. Terus PT apa lagi? PT apa lagi ya? Di PT apa lagi sih? Oh, PT Nutrifood juga pernah. Nutrifood juga aku udah lulus. Ada panggilan interview, cuman aku nggak aku ambil karena bagian helper. Aku kira bagian operator gitu, setingkat operator, ternyata helper masih di bawah yang operator. Jadi aku gak mau waktu itu. Nutrifood juga. Terus ya PT Indofood juga pernah, itu tahun 2015. PT Indofood pernah bagian packaging division, lulus, udah interview, lulus, ada panggilan lagi, ada datang SMS masih berminat nggak ke PT Indofood, tapi nggak aku ambil karena aku milih tes di BKK kampung aja. Kalau waktu di itu Indofood tesnya di Bekasi, jadi jauh. Aku juga udah kehabisan uang waktu itu, jadi aku ngambil yang dekat aja lah. Tapi kebetulan meskipun aku ngambil tes yang dekat, yang di kampung, tapi lokernya loker Toyota waktu itu. Alhamdulillah masuk Toyota. Sementara Indofood aku lepas. Dan itu tes murni semua ya. Jadi buat kalian yang baru lulus sekolah tuh, mendingan tes murni aja, gak usah main sogok-sogokan. Yang namanya capek mah wajar. Emangnya aku nggak capek? Aku juga capek kali. Tes ke sana ke sini. Tadi Indofood, Nutrifood, terus pernah ke PT. Kalau Kalbe Farma aku cuman daftarnya doang, daftar di BKK tapi nggak datang. Terus PT apa lagi ya? Aku tuh pernah tes tuh ya. Tadi PT Unilever Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Pako Akuina, PT Indofood, PT Nutrifood. Terus PT IGP ya, inti ganda perdana aku juga udah waktu itu tes fisik dulu lulus. Terus psikotes lulus. Interview tuh lancar sebenarnya, cuman terakhir dikasih 3 pertanyaan matematika, langsung ditanya, disuruh jawab langsung tanpa dikotret. Pertanyaannya itu gini, misalkan
2/5 dikali 3/6 berapa? Suruh langsung jawab. Kalau aku dikotret di kertas aku bisa gitu ngerjain cepet gitu. Cuman karena disuruh langsung jawab tanpa ditulis, jadi aku juga apa ya, kan di situ ada 3 kali proses kalau nggak salah ya, 2/3, misalkan 2/5 kali 3/6. Nah kita juga harus ingat angka-angkanya, terus terus proses pertama hasilnya berapa, proses kedua hasilnya berapa, proses terakhir hasilnya berapa, harus ingat gitu. Angka-angkanya harus ingat, ketiga proses itu juga harus ingat. Aku gagal di itu tuh, seandainya matematika itu kejawab mungkin aku lulus gitu. Itu PT IGP, terus PT apa lagi ya, aku tuh pernah PT apa lagi ya, lupa PT apa lagi ya, PT Unilever Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Pako Aquina, PT Nutrifood Indonesia, PT Indofood CBP Sukses Makmur, Division Packaging, PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, PT apa lagi terakhir tuh? Aduh lupa. Aldi Pharma daftarnya doang. Lupa Oh ya, IGP, PT Inti Ganda Perdana udah masuk ke PT-nya juga. Aku mendingan ditanya matematika tambah-tambahan gitu, disuruh jawabnya cepat, mendingan gitu daripada dikasih pertanyaan tiga-tiganya bilangan pecahan semua. 2/5 kali 3/6 berapa? 2/4 dikali 3/5 berapa misalnya. Aduh, puyeng. Masalahnya kalau di kotret mah bisa cepet, cuman kalau langsung dijawab itu harus nginget gitu, nginget nomornya, angka-angkanya, nginget angka-angkanya, nginget hasil dari ketiga proses itu misalkan. Berapa proses sih? Lupa. Perkalian apa pertambahan ya waktu itu ya? Oh iya, perkalian kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah, perkalian pecahan. Bilangan pembilangnya berapa hasilnya, terus hasil perkalian penyebutnya berapa. Habis itu gimana sih? Kok aku lupa pengerjaannya ya, karena udah jarang banget sih ini. Udah jarang ini sih. Pokoknya gitulah. Ditanya bilangan pecahan, IGP. Oh ya, PT ini Summit apa ya? PT apa sih?
Summit Auto, Summit apa sih namanya ya? PT Summit apa sih namanya? Yang di Summit apa ya namanya ya? Aduh lupa. Summit Adiawinsa ya, Summit Adiawinsa Indonesia. Kalau nggak salah itu nama PT Summit Adiawinsa Indonesia yang di ini apa namanya? Aduh lupa banget aku orangnya. Yang di apa namanya? Yang di Karawang tuh, yang di Tanjung Pura ya, yang di Tanjung Pura PT Summit Adiawinsa Indonesia. Gagal di psikotes, padahal nggak tahu ya. Waktu itu deret gambar juga sih, agak puyeng. Nah gitulah. Masih nyala nggak sih? Intinya kalian jangan pernah jangan lemah, jangan pesimis, harus percaya diri dengan kemampuan sendiri. Gak usah nyogok-nyogokan, belum apa-apa baru juga lulus, gak mau nyoba buatnya ngambil jalur murni. Dan kalian ketika tes itu usahakan duduk di depan kalau emang tempat duduknya rebutan gitu. Kalau nggak mau di jalur pertama ya minimal ya kedua ketiga gitu, karena biar fokus, biar nggak kayak aku udah 2 kali aku salah tangkap gitu terhadap instruksi dari recruiter, akhirnya ya pengerjaan soalnya juga salah gitu. Sama padahal soalnya gampang waktu itu, yang waktu aku salah tangkap terhadap instruksi dari recruiter itu soalnya gampang sebenarnya, cuman akunya karena salah nangkap instruksi jadinya pengerjaannya juga salah itu. Oke, mungkin sekian aja ya sharing di kawasan industri Jababeka. Kita lanjut nanti videonya untuk kawasan industri MM 2100 yang part 2 ya, karena part satunya waktu itu udah di MM 2100. Sekarang mau buat lagi untuk part 2 nya. Oke, mungkin sekian ya teman-teman dari aku, mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi yang aku sharing ke kalian. Kamera ini masih hidup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
pegel. Baterai masih ada, sayang kalau udah ini ya. Sampai habis aja kali ya. Udah aku baca, mau baca surat ini aja. Surat Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawas lupa sih. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Emang gitu ya? Kok aku lupa ya? Kok aku lupa sih? Lupa, astagfirullah, karena jarang dibaca juga, astagfirullah. Dilarang parkir sebenarnya. Ini mau parkir di mana? Bentar doang aku mau ini. Mau nyopot ini. Mau nyopot kamera, mau ganti baterai.